Siapa yang bisa membayangkan? Sebuah lereng gunung biasa, diubah oleh seorang pria, menjadi rumah yang nyaman untuk tinggal. Dia tidak hanya membuat genteng untuk lantai, menggali tanah untuk pemanas lantai. Berbagai teknik primitif digunakan. Bahkan di alam liar, dia bisa mandiri. Berhasil menantang hidup liar selama 100 hari. Pria ini adalah pemberani. Dia sangat ingin memiliki rumah di alam liar, karena tempat perlindungan sebelumnya dibangun di kaki gunung. Hancur oleh banjir besar. Dia harus mengarahkan tujuannya ke lereng yang lebih tinggi, untuk menghindari terkena air hujan. Membangun tempat perlindungan di atas lereng gunung tidaklah mudah. Dia hanya bisa menebang beberapa pohon, membuat tangga kayu, dibangun di tempat tinggi untuk menghindari serangan binatang liar, menebang beberapa pohon kecil yang tidak akan bertahan hidup. Sebagai ahli alam liar tingkat tinggi, dia hanya memiliki alat dasar ini, membelahnya menjadi potongan kayu. Kedua sisi dipangkas setengahnya. Setelah lubang dibor, dapat dipasang di antara kayu asli, membentuk tangga kayu. Berada di padang gurun yang sepi. Dari mana paku liar ini berasal? Deva membuat lubang borannya, dan membuat beberapa paku kayu, digunakan sebagai paku liar. Inilah aturan padang gurun. Saat menggunakan paku besi, sudah jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Dengan tangga kayu ini, dia memasangnya di atas bukit, langsung menembak ke dinding. Tidak sulit dilihat dengan mata telanjang. Tanah di sini masih cukup keras, kepadatan cukup tinggi. Meskipun menggunakan sekop insinyur, hanya bisa menggali sedikit demi sedikit ke bawah. Meskipun terlihat sulit, melakukannya tidaklah mudah. Namun ada keuntungan, yaitu cukup kokoh. Tidak perlu khawatir tempat perlindungan runtuh, membuat tempat ini menjadi tempat yang aman. Beruntung Deva sendirian selama 18 tahun, dengan lengan kilin. Kalau tidak mungkin bisa melakukan ini dengan mudah. Sebagai gantinya, dalam rekaman di padang gurun, sang blogger pasti akan merasa kewalahan. Hanya butuh 2,5 hari. Dia berhasil menggali area besar ini. Cukup untuk dia tinggal sendirian di sini. Namun ini belum selesai. Dia juga mengukir beberapa celah di dinding. Kamu ingin bilang ini apa gunanya? Sebenarnya tidak ada gunanya. Dia juga tidak tahu cara menggunakannya. Bagaimana cara penggunaannya secara spesifik? Kita harus melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi pada akhirnya, apakah ada gunanya? Juga harus ada terlebih dahulu baru bisa digunakan. Ada atau tidak? Bagaimana bisa berguna? Namun saya jelas mengerti tentang saluran ini, karena dia menghubungkannya dengan perapian di bawah. Menggali saluran asap, dia langsung menggali ke tanah. Dia sering menonton video narasi rekaman di padang gurun, mengerti obsesi para CEO terhadap tungku api. Namun dia malah tidak mengikuti aturan, langsung menggali area tanah secara menyeluruh, membangun sistem pemanas lantai, membersihkan tanah berlebihan. Dia juga akan menggunakan beberapa teknik primitif. Deva pergi ke hutan, mengumpulkan beberapa batang rotan, menyusunnya bersama, melakukan penjalinan berulang kali. Cukup dengan cara ini dulu. Kemudian begitu, akhirnya tidak jelas mana yang dijalin bersama. Maka terbentuklah sebuah tas anyaman. Memperbaiki tali bahu. Dia mengenakan tasnya, berjalan menuju puisi dan kejauhan. Tiba di tambang batu terdekat, memilih beberapa batu datar yang licin. Barang-barang ini sangat berguna baginya. Itu digunakan untuk menutupi lantai, memperbaiki pemanas lantai, menutupi pemanas lantai dengan baik. Deva pergi atau membuat campuran beton liar, untuk mengisi celah di antara batu-batu, menyelesaikan masalah penyegelan. Pastikan tidak ada asap yang keluar. Tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang lembab. Dia mencari sebatang kayu, membelahnya menjadi 2 bagian, mengukir lubang di tengahnya, agar bisa dirangkai menjadi pipa berongga. Untuk penyegelan yang rapat, dia mengumpulkan beberapa resin alami, cukup dipanaskan hingga meleleh. Inilah teknologi baru di luar ruangan. Oleskan ke bagian sambungan, rakit menjadi satu kesatuan, ikat beberapa lingkaran dengan rotan di bagian luar, masukkan ke saluran asap, digunakan sebagai saluran pembuangan asap, lakukan penyegelan dengan baik. Deva tidak perlu khawatir Tainai akan datang mencarinya di tengah malam. Dia sekali lagi menebang beberapa batang kayu, mengukir ujung tajam di satu sisi kayu, mengukir beberapa alur, dipasangkan dengan sempurna. Setelah lubang dibuat, disambung dengan paku kayu. Sering menonton dokumenter alam liar, semua mengerti apa itu perangkat ini. Dia memasang kayu di atasnya, mengayunkan kapak, sampai melepaskan pakaiannya, menjadikannya balok kayu. Dengan adanya mereka, Deva bisa memotongnya dengan gergaji tangan, menjadi potongan-potongan papan kayu, membuat beberapa cetakan, mengukir alur di papan kayu, menyatukan mereka bersama, membuatnya menjadi satu kesatuan. Namun demikian, ini belum selesai. Dia kemudian menyusun beberapa cetakan. Deva mencari ke seluruh padang gurun, menemukan sarang makhluk itu. Para pimpinan seharusnya mengerti keunggulan tanah ini.
memecah dan menghancurkannya, menambahkan air mata air atau membuatnya. Inilah teknologi lama luar ruangan semen liar. Karena Deva tidak ingin membakarnya, di dalamnya tidak ada arang kayu, bata-bata yang disebut bata padang gurun. Semua adalah aktor pembangunan padang gurun. Deva sebagai seorang anak laki-laki polos, hanya menggunakan resin sebagai kerangka, membentuk beberapa batu bata. Hasilnya jelas, ini bukan tanah biasa. Dia membawa sebatang tiang kayu, memotong sekelilingnya rata, membuatnya menjadi sepotong kayu, mengukir di dalamnya dengan pahat berulang kali, mengeluarkan kayu yang berlebih di dalamnya, membuatnya menjadi sebuah figur akhir dari manusia. Tentu saja, akhir ini telah dia tembus. Namun ini bisa digunakan sebagai cetakan, atau menggunakan tanah sarang rayap sebagai dasar, untuk membuat campuran beton liar, mengisi cetakan dengan campuran tersebut, melapisi dengan halus dan licin, menjadikannya bata-bata. Mengulangi proses ini berulang kali, maka akan mendapatkan 999 bata tanah. Pertama-tama, biarkan mereka mengering di samping. Dia mengambil beberapa potongan kayu, kemudian memotongnya lagi. Beberapa bagian kayu diukir untuk membuat sambungan. Beberapa bagian digali untuk paku. Setelah sambungan dimasukkan ke dalam kayu, maka mereka bisa disatukan. Semakin dipukul, semakin melebar di bagian bawah. Inilah prinsip skrup ekspansi. Menghubungkannya dengan baik sebelum terlambat. Dia mengambil 2 potongan kayu lagi, membuat sambungan untuk menghubungkannya, agar bisa menghubungkannya bersama. Bagian bawah kayu digali untuk membuat alur. Hanya saja tidak tahu ini digunakan untuk apa. Tapi tidak masalah apa yang dilakukan. Menghubungkannya, membuatnya menjadi sebuah pondok kayu persegi. Di sini digali lubang di tanah, memasukkan bingkai pintu ke dalamnya. Setelah melakukan pemasangan awal, dia membawa bata yang sudah kering. Tidak perlu dipanggang. Ini sudah cukup kuat. Tidak ada masalah dengan hujan yang menghantam. Harus dikirim dengan baik. Beton liar digunakan bersama dengan bata. Mulai membangun, terutama di sini, di perapian. Ada saluran udara di bagian bawah. Harus sangat berhati-hati. Tidak hanya itu, dia juga menyusunnya di dalam sungai. Mereka yang tidak pernah berada di padang gurun akan merasa agak berlebihan. Tetapi Deva memiliki pertimbangannya sendiri. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa diketahui oleh pemilik blok ini. Lagi pula, saya tidak memiliki hubungan dengannya. Dinding perapian yang dipersiapkan sebelumnya sudah cukup kering. Masukkan ke dalam perapian. Lanjutkan dengan menggunakan bata lumpur. Melihat sampai di sini, akhirnya saya sedikit mengerti. Ini murni omong kosong belaka. Namun ini juga sangat baik untuk memisahkan kelembapan yang terdengar dari dinding gua. Sepertinya Deva yang lajang selama 18 tahun sedang memikirkan masa depannya. Meskipun sering berkeliaran di padang gurun, tetap harus menjaga tubuh yang sehat, memberikan istri kehidupan bahagia. Sejujurnya, dia benar-benar hebat. Lihat saja tekniknya. Kamu bilang dia tidak berlatih di lokasi selama 2,5 tahun. Saya benar-benar tidak percaya. Menguasai teknologi primitif yang kaya. Ini seperti mengiris mentimun. Membuka mata saya. Namun yang membuat orang pusing adalah bagian belakangnya. Dia membangun saluran asap dengan baik. Untuk masalah yang sering diperhatikan oleh para direktur, dia juga berhasil menyelesaikannya dengan sempurna. Tinggi dinding sudah cukup. Dia memasang bingkai jendela lebih awal, agar cukup kokoh. Tapi saya tidak terlalu mengerti di sini. Apakah menggunakan kayu lebih andal? 2 hari kemudian, Deva sudah menyelesaikan pembangunan dinding. Untuk hidup yang lebih berkelanjutan, dia harus mencari beberapa batang kayu, membuat perangkap ikan. Bukan berarti dia memiliki sampah. Namun di pedalaman, hanya bisa makan ikan. Yang lain semuanya adalah perlindungan hewan. Tidak mungkin hanya untuk membuat video, untuk mendapatkan sepasang gelang perak. Tapi itu juga bagus. Tidak perlu membangun sendiri. Ada tempat penampungan gratis. Gantungkan kail ikan liar dengan baik. Deva mencari di seluruh padang gurun, menemukan beberapa tunas kentang. Di bawah ini biasanya ada beberapa kentang, untuk memastikan kebutuhan hidupnya. Semuanya tidak boleh terlewatkan. Menyalakan perapian. Dia juga ingin menikmatinya dengan baik. Memasukkan kentang ke dalamnya untuk dipanggang. Melihat asap yang naik perlahan. Benar-benar merasa seperti di rumah. Kentang sudah matang. Dia menghancurkannya menjadi kentang tumbuk. Digantung sebagai umpan ikan. Ini sebenarnya bukan untuk dimakan langsung. Saya pikir Deva juga sudah melayang. Seperti pepatah, jaring besar bagus untuk menangkap ikan. Ada begitu banyak kail ikan. Menangkap ikan tentu saja tidak ada masalah. Dia pergi ke sungai. Dia mengelilingi beberapa batu, membentuk kolam air yang mengalir. Di atasnya bisa dipasang perangkap ikan. Menata dengan baik. Deva juga harus memikirkan istirahat malam ini. Dia mengambil sekeranjang daun dan ranting yang tidak diketahui jenisnya. Dibawa kembali ke tempat perlindungan. Disusun di lantai sebagai tempat tidur. Haha, dia mengangkatnya dan melihat. Tidak terlalu banyak, namun cukup untuk makan malam hari ini.
menggantung umpan lagi, dimasukkan ke sungai untuk menangkap ikan, membersihkan ikan kecil, menyusun menjadi satu deretan lagi, menaruhnya di lubang asap untuk merokok sejenak. Kedatangan rasa lezat selalu membutuhkan waktu yang berlalu. Dia memanfaatkan waktu ini, membuat bubur sayuran liar. Dengan sekilas sudah tahu, tanpa teknologi apapun, benar-benar bersih dan higienis. Disajikan dengan ikan kecil yang sudah diasap. Hidup seperti ini sungguh menyenangkan. Deva menikmati hidangan ini dengan senang hati. Tapi ini hanya makanan pertama. Kehidupan selanjutnya lebih sejahtera. Makan dan minum sampai kenyang. Deva tergeletak di tanah. Perlahan-lahan tertidur. Saat fajar, dia masih di sana. Atap tidak tertutup, sehingga di mana-mana ada asap. Maka Deva mencari tanah liat dari ladang, dan membuat campuran beton liar. Bahan utamanya adalah batu bata ini. Tafat memasangkannya bersama-sama, membentuk sebuah tungku, agar udara bisa mengalir di keempat sisinya. Dan di tengah, dia meletakkan dinding tungku yang telah dibentuk sebelumnya, melanjutkan membangun ke atas, hingga mencapai ketinggian 0,5 meter. Dia membawa 5 batang bambu ke hutan, mengambil beberapa kulit pohon eukaliptus, sering menonton dokumenter alam oleh CEO, secara alami memahami keajaibannya, langsung menyalakan api, tidak perlu khawatir tentang kebakaran. Selagi dia terbakar, dia kembali mencari tanah. Semut putih harus memanggilnya leluhur hidup. Dapat membuat beton sebelumnya, dia harus mengumpulkan beberapa batang rotan, membuat ulang satu. Mutoran hanya digunakan untuk menyaring abu kayu. Cukup dengan alas. Dia hanya membutuhkan bagian yang paling halus. Menyiapkan beton liar, menaburkan abu kayu sebagai dasar, membentuknya menjadi bulatan, menggunakan tongkat kayu untuk menghilangkan bagian yang berlebihan, mengubahnya menjadi sehelai papan lumpur. Mengulangi proses ini berulang kali, akan mendapatkan 99 potongan genteng lumpur. Setelah dikeringkan, bisa dimasukkan ke dalam tungku, menyalakan api, memberikan suhu paling panas. Dia benar-benar hebat, malah membakar batu bata di alam liar. Namun dengan dukungan teknologi eukaliptus, apakah bisa berhasil? Kita harus melihat kelanjutannya. Sambil waktu pembuatan batu bata, dia pergi mengumpulkan beberapa batang kayu, untuk menyempurnakan tempat perlindungan. Pertama, gunakan kapak untuk menebangnya satu persatu, membuatnya menjadi persegi, tetap rapi, sulit untuk membuat berbagai macam perabotan. Gunakan gergaji tangan untuk memotongnya menjadi potongan-potongan papan kayu. Setelah dipotong di tengah, Anda dapat mengebor lubang di salah satu sisinya. Masukkan paku kayu di dalamnya, agar bisa disatukan menjadi satu kesatuan, dan terus terhubung ke atas. Maka akan mendapatkan sebuah meja. Dengan adanya itu, kreativitasnya bisa terus berkembang. Dengan sedikit suara berdering, maka berubah menjadi seperti ini. Namun hal ini tidak terlalu terlambat. Dia kemudian memperbaiki balok kayu di kedua sisi, sehingga meja dapat berputar ke atas dan ke bawah. Masukkan ke dalam niche yang sudah disiapkan sebelumnya. Tutup kedua sisinya dengan tanah liat. Biarkan mengering terlebih dahulu. Kreativitasnya harus terus dibangun. Dia memperbaiki beberapa potongan papan kayu bersama-sama, membuat dua meja. Kemudian dipotong kepala pasak di kedua sisi. Orang yang jeli akan langsung tahu ini adalah jendela. Dia memperbaiki beberapa potongan kayu di atasnya. Jendela sekarang memiliki fungsi berputar. Ketika dipasang ke dalam bingkai jendela, benar-benar sempurna dan tak terbantahkan. Ini seperti burung pipit mencakar pantat sapi. Memang keren, tapi ini hanya seperti memakai stocking tipis. Pembuatan pintu kayu di belakanglah yang membingungkan. Tapi bukan begitu. Sekarang dia mengukir dua balok kayu menjadi 14. Setelah dipotong kepala pasak di satu sisi, mereka bisa disusun bersama, pasang di atas atap, membentuk struktur rangka atap, diperbaiki dengan paku kayu. Dia mengambil papan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tapi ini tidak bisa langsung dipasang. Deva menuangkan resin ke dalam kaleng, mencairkannya dengan pemanasan. Inilah perekat luar ruangan yang sudah lama kita kenal. Cukup oleskan pada satu sisi papan kayu.